suara saya agak-agak berbeda dari biasanya, harap dimaklumi. Karena ini ada perubahan, karena saya sedang batuk pilek yang tadi saya bilang. Jadi nggak apa-apa lah ya, tetap dinikmatin aja. Semoga suaranya tetap jelas dan bisa dimengerti. Jadi kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kalian secara kulitnya mendesain suatu perbaikan tanah dengan timbunan, maka sebenarnya saya di sini lebih cenderung ke bagaimana ke contoh perhitungannya. Mungkin nanti contoh perhitungannya tidak sedetail misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi saya akan menjelaskan secara garis besar sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dalam kita mendesain suatu contoh perhitungan. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan tadi kan kita butuh data penyelidikan tanah. Saya itu seneng banget sebenarnya kalau misalkan kita punya data pengujian NSPT ataupun boring, atau misalkan sondir dengan boring, itu saya ilustrasikan dulu. Jadi ketika kita mempunyai ilustrasi itu kita tidak bingung, nomor satu. Nomor dua itu seperti memberikan kita tuh jatuh cinta supaya kita tuh mampu untuk mendesain dari apa yang kita buat. Jadi biasanya saya tuh nggak seberapa pinter gambar ya orangnya. Jadi saya tidak seahli kalian yang bisa menggunakan AutoCAD. Jadi saya kalau gambar tuh biasanya di Excel, terus saya gambar di Excel, lalu kemudian kalau saya sudah gambar di Excel, baru saya transformasikan sebelahnya dengan perhitungan Excelnya, gitu ya. Tapi nanti saya minta untuk kalian lebih baik kalau kita punya formula Excel itu disesuaikan dengan proyeknya. Jadi banyak sih sebenarnya formula Excel yang beredar di luar sana. Bisa kalian pakai langsung. Ya kalau menurut saran saya sih sebenarnya dilihat dulu ya. Biasanya soal konten satuan, biasanya soal konten yang lain, itu biasanya banyak diperhitungkan juga. Jadi kalau saya sih sebenarnya meskipun case-nya hampir sama, tapi saya biasanya membuat Excel itu selalu baru. Jadi akan lama memang, tapi menurut saya itu akan merefresh kembali ke pemikiran kita bahwa oh benar nggak ya step yang sudah saya lakukan itu sih sebenarnya lebih cenderung ke sana saja. Jadi saya di sini akan memberikan 2 contoh. Contoh pertama tuh kalau misalkan saya punya hasil drilling log yang seperti ini, di mana saya punya NSPT dan saya punya hasil boring seperti ini. Kalau saya ringkas, saya ilustrasikan bentuknya seperti ini. Jadi ini tebal perkerasannya saya pakai 50 cm. B di sini bisa menggunakan separuh dari lebar jalannya atau mau dari full dari lebar jalannya boleh, terserah yang mana aja. Jadi ilmu desain itu sebenarnya bukan tergantung benar atau salah, tapi tergantung dari asumsi yang kita pakai itu bagaimana, sehingga dari asumsi yang kita pakai nanti untuk ke konstruksinya kita punya gambaran. Oke, hal-hal apa saja sih yang harusnya kita antisipasi, itu saja bentuknya. Nah kalau lihat dari sini sebenarnya kita lihat bahwa sebenarnya di sini nilai NSPT-nya di tengah-tengah 5, tapi di sini ada nilai 1, 0 juga di sini 0, hampir tidak ada nilai NSPT-nya. Kalau 0 seperti ini berarti pada saat palu NSPT dijatuhkan, dia langsung lolos saja, langsung masuk aja gitu. Lalu kemudian di sini ada 2. Jadi dia sedalam kira-kira 24 meter ya di sini. Kemudian di sini kita punya ada sirtu, ada pasir, lempung, ada pasir, ada lempung lagi, ada lempung. Tapi di sini NSPT-nya masih dalam konsistensi very soft ya, sampai medium, batas awal medium, karena medium awal tuh dimulai dari 5, very soft kan kurang dari 5 atau kurang dari 4. Kemudian di sini berarti saya harus menghitung apa? Berarti kalau di sini saya harus menghitung SI, dia harus menghitung SC, di sini harus ada SI, harus ada SI lagi, harus ada SC, harus ada SC. Oke. Jadi penurunannya nanti yang saya hitung adalah total dari keseluruhannya. SI-nya akan dihitung dengan penurunan immediate yang berbeda dibandingkan dengan penurunan konsolidasi.
Jadi, bagaimana kita mendesain sebuah perbaikan tanah dengan timbunan itu, yaitu dengan men-trial nilai Q tadi itu. Trial saja nilai Q-nya. Awalnya berapa? Terserah, saudara. Maunya berapa? Kalau saya sih punya trial, pertamanya dimulai dari 3, 7, 9. Kelipatan harus ganjil? Tidak. Kelipatan 2 kali lipat? Tidak. Kelipatan 5 kalinya juga tidak. Tergantung dari kelipatan berapapun yang saudara punya. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi, bebas untuk menentukan tebal ininya. Jadi sebenarnya dari masing-masing nilai Q nanti dihitung besar penurunannya. Panjang dong, Bu. Oh iya, jelas panjang. Lama dong? Ya lama. Tapi tetap saja dinikmati prosesnya. Karena nanti kalau kita sudah punya grafik seperti ini, ada hubungan antara H final dengan H inisial, kemudian H final dengan penurunan, kita tidak perlu lagi menghitung dari awal jika ternyata data banjirnya itu ada perubahan atau ada revisi atau ada apa saja. Yang penting kita tidak akan merubah perhitungan ini. Jadi kalau kita sudah punya H ini, hubungan antara grafik H final dengan H inisial seperti ini, baik H final dengan SC seperti ini, kita memiliki patokan nanti. Misalkan awalnya ketinggiannya 2 meter, kita rubah jadi 5 meter. Wah, ini nggak pas di grafiknya nih, tapi kan kita punya persamaan linearitas ini, jadi tinggal diganti aja dengan Y-nya itu ya ini, X-nya kita tinggal cari berapakah ketemunya. Jadi ini loh tujuannya akhir dari kamu men-trial nilai beban Q, sehingga kita punya H final, sehingga kita punya si penurunannya berapa nih, H bongkar. Jadi H bongkar pada setiap beban Q itu pasti akan berbeda. Cara ngitungnya tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi bisa dilihat nih di video selanjutnya. Di video sebelumnya, sorry. Lanjut. Ini saya hanya mengingatkan saja sebenarnya. Kalau kita dalam mengidentifikasi nanti. Jadi ini saya potong-potong ya, sebenarnya tidak saya berikan secara full. Saya itu lebih senang menghitung penurunan di setiap meter. Jadi misalkan tadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya di awal itu kalau kita punya tebal lempungnya 5 meter, boleh nggak Bu saya ngitung tebalnya langsung 5 meter? Boleh saja, tapi kalau saya sih sukanya per meter. Repot banget Bu. Iya, saya emang suka repot. Tapi dengan kita membandingkan penurunan tiap meter dengan tebal lapisan seluruhnya itu memiliki beda kok nanti. Kalau kalian pengen tahu ya coba nanti aja sendiri. Dibedakan. Jadi nanti sebenarnya buat tabel seperti ini, nanti tujuannya adalah untuk mencari penurunan SC kumulatif ini. Dan SC kumulatif inilah yang akan kalian rekap di tabel besar nanti. Saya hanya mengingatkan bagaimana kita memilih rumus NC dan overlay consolidated adalah dengan kita mengidentifikasi si nilai OCR. OCR itu apa? OCR itu adalah perbandingan tegangan PC dibandingkan dengan P0. P0 itu tegangan overburden. Tegangan overburden itu adalah tegangan yang bekerja pada lapisan tanah itu sendiri. Kalau PC itu lebih prakonsolidasi, artinya tegangan yang pernah terjadi di masa lampau. Itu bisa dicari dengan pengujian di lapangan, bisa. Mau di dalam grafik juga bisa. Jadi maksudnya dari SC yang sudah direkapitulasi dengan kumulatif tadilah yang dimasukkan di sini, baru dengan nilai Q sekian dapat nilai SC kumulatifnya sekian. Dengan beban tertentu kita punya nilai kumulatif yang masing-masing. Ini tidak dijumlah lagi loh ya, bukan. Tapi kalau kita punya nilai ini adalah hasil penurunan kumulatif dari masing-masing beban Q-nya. Kemudian kita dapatlah H finalnya, kemudian kita dapat H inisial, dapatlah suatu grafik potensi ini tadi. Oke. Soal kedua. Ini soal kedua saya lebih detailkan ya. Jadi kalau kita punya bebannya adalah beban timbunan dan beban pavement, maka delta P-nya dihitung 2 kali, yaitu delta P akibat dari timbunan dan delta P akibat dari si
pavement. Delta P itu butuh nilai Z, di mana nilai Z itu dihitung dari dasar timbunannya, kalau dari timbunan, kalau dari pavement ya dari pavement ke tengah lapisannya yang ditinjau, itu nilai Z ya. Ingat-ingat, jadi nilai Z itu diambil dari dasar pembebanan ke titik tengah timbunan, ke tengah lapisan tanah dasar yang ditinjau. Jadi, kalau kita menghitung nilai I, pengaruh beban akibat si bisnis Q, itu bisa dibedakan berdasarkan timbunan, berdasarkan pavement, atau berdasarkan si yang dasarnya lingkaran tadi. Gitu ya. Ini akibat pavement sudah diidentifikasi. Tegangan overburden. Tegangan overburden itu pada dasarnya mengenal konsep bahwa semua tegangan tanah berlapis-lapis itu akan membebani ke lapisan ke bawah dan ke bawahnya terus. Jadi sebenarnya tegangan overburden itu adalah tegangan yang terjadi di dalam lapisan tanahnya itu sendiri. Jadi kamu perhatikan di sini dengan baik dan benar bahwa kalau di bawah muka air tanah, maka parameternya sudah menjadi gamma efektif ya. Di atas muka air tanah, maka parameternya bukan lagi gamma efektif ya. Jadi sebenarnya kalau kita ke arah konsep penurunan, sebenarnya kan penurunan itu kan proses deformasi, perubahan bentuk tanah, perubahan volumetrik tanah ketika dia dibebani, dia air dan udaranya dia akan keluar, sehingga tekanan yang terjadi itu ditahan oleh si butiran-butiran tanahnya, sehingga gamma yang dipakai itu sebenarnya adalah gamma efektif. Itu loh. Jadi ada pengertiannya kapan kita pakai gamma efektif, kapan kita pakai gamma biasa. Kalau di atas permukaan seperti ini, kalau di atas seperti ini tanpa terendam muka air tanah, sebenarnya dia akibat dirinya sendiri, maka dia tidak ada gamma efektif ya dari gammanya dia sendiri, dari berat dirinya sendiri. Tapi kalau dia sudah membebani ke bawah, maka sebenarnya dia menekan. Dengan dia menekan itu, maka perilaku tanah di bawahnya itu tergantung apakah dia memang sudah terendam muka air tanah atau tidak. Kalau terendam muka air tanah, maka komponen terjadi perhitungan gamma efektifnya lebih besar. Gitu ya, sampai di sini dipahami. Makanya di sini memang akan sedikit complicated dalam kita menghitung P0, tegangan overburdennya. Jadi hati-hati ya, tegangan overburdennya. Tegangan prakonsolidasi, PC. Di buku yang metode perbaikan tanah yang dulu saya dapat waktu semasa saya kuliah S1, tegangan prakonsolidasi itu dapat dihitung dengan tegangan overburden ditambah dengan fluktuasi muka air tanah dikalikan dengan gamma W-nya. Karena kebanyakan di Indonesia itu tanahnya adalah tanah jenuh air. Kemudian, berapa fluktuasi muka air tanah? Maka sebenarnya itu tergantung dari data penyelidikan tanahnya. Kalau tidak ada, Bu, bagaimana? Kalau tidak ada, itu yang agak sulit. Karena kalau kamu menggunakan asumsi, itu jauh lebih baik bila kamu mengasumsikannya dengan data. Dari manakah datanya? Dari sebenarnya muka air banjirnya dan lain-lain sebagainya. Kalau dari sini, dari contoh soal ini dilihat dari letak muka air tanahnya sebenarnya di kedalaman 0,8. Kalau sudah, baru kita menghitung ke OCR. Dari OCR ternyata dia lebih besar dari 1. Makanya dia menghitung ini juga P0 dibandingkan P0 ditambah delta P-nya lebih besar nggak daripada dari PC. Maka dia menggunakan rumus yang kedua. Rumus kedua berarti dia ada komponen indeks kompresi CC dan indeks pengembangannya atau CS-nya. Itu ya. Jangan lupa. Kalau sudah, barulah kita ke sini. Ke mencari identifikasi H bongkar. Jadi di kasus ini dia menggunakan H bongkarnya. Awalnya dia merekapitulasi dulu lah dari besarnya ini. Oke.
Rekapitulasinya dari mana? Ada P0, PC, SK, SC kumulatifnya dari masing-masingnya. Kemudian akibat pavement dikumulatifkan, lalu kemudian dapat SC total. H inisial itu dilihat ya, ada rumusannya. Kalau misalkan H inisialnya itu gamma timbunannya sama dengan gamma sat, maka rumus ini tidak bisa dipakai. Tapi kalau misalkan ini gamma timbunannya tidak sama dengan gamma sat, begini, maka rumus ini itu benar digunakan. Rumusnya yang mana? Nanti coba dilihat lagi di video-video sebelumnya. Atau kalau ada yang mau, bisa cari materi lagi di saya, boleh. Oke, kemudian kita ke H bongkar. Jadi dia mau merencanakan nih, mau menghitung H bongkar. Ini disimpan dulu. Ini sudah benar atau belum, Bu? Disimpan. Simpanlah dulu ini. Anggaplah ini sudah selesai. Kemudian kalau mencari H bongkar. Dari nilai Q trialmu tadi itu, kemudian kamu carilah untuk mencari H timbunan. 1,43 kamu tabrakkan ke sini. Dapat 3,2 di sini. Lalu kemudian dapatlah H bongkarnya adalah 1,829. Ini untuk satu nilai Q. Sedangkan kamu punya 5 nilai Q. Tinggal dicari lagi 5 nilai Q-nya. Kalau sudah, maka selanjutnya kamu tetap melakukan ini tadi. Lapisannya itu maksudnya lapisan dulu. Lapisan 1, 2, 3, 4, 5 ini atau delta H bongkarnya ya sama-sama karena kita menggunakan H bongkar yang sama ya kan dengan satu SC yang sama. Dapatlah SC totalnya adalah sekian. Lalu nanti ditabelkan sama SC-nya ditotalkan ya. Seperti yang tadi ada Q, SC, H awal ya kan. Terus ini ada H akhir gitu ya. Ini saya ambilkan dari skripsi anak saya. Tapi belum sidang, jadi memang belum saya publish karena belum diujikan. Jadi saya hanya memberikan potongannya saja. Lalu kemudian kalau sudah ya buat grafik seperti ini. Tetap outputnya adalah membuat H inisial dan H final, kemudian SC dan H final. Oke. Jadi sebenarnya nanti saya lanjutkan. Ini saya lanjut lagi sama dengan saya menganalisis. Nah, sebenarnya kalau kita dalam memonitoring pekerjaan di lapangan, kita butuh ada 4 hal. Piezometer, settlement plate, inclinometer, dan benchmark ya. Jadi setiap alatnya itu memiliki fungsi. Nanti tujuannya adalah kalau kita menghitung penurunan secara teoritis begitu ya. Bagaimana penerapannya? Nah, ini alat-alat di lapangan inilah yang akan membuat kita itu bisa mengontrol perhitungan teoritis tadi itu bisa tidak ya kita sesuaikan. Nah, itu biasanya dipakai untuk tema-tema skripsi. Oke, jadi itu tadi sekian dulu sedikit contoh dari saya tentang perbaikan dengan timbunan. Nah, sekarang akan saya lanjutkan bagaimana tentang soal analisis stabilitas. Jadi, kita stop dulu ya. Kita lanjut ke part selanjutnya. Selamat menikmati. Jangan lupa like,